Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang itu beranggotakan saya sendiri dan teman-teman saya. Saya Muhammad Faras Rido. Saya Saskia Putri Sunyati. Saya Raffi Muhammad Tafandri. Saya Eno Fadil Hadi. Dan ada juga satu teman kami yang berhalangan untuk ikut dalam praktikum kali ini, bernama Aidil Rizky Ilham. Di praktikum kali ini kita akan menjelaskan tentang viskositas fluida, Di mana kita akan melakukan percobaan kelereng dimasukkan ke dalam fluida yang dimana ada minyak, ada madu, dan juga ada sabun cuci piring. Di sini kita akan melakukan praktikum dengan memasukkan 3 kelereng ke dalam 3 fluida dengan 3 kali percobaan di setiap fluidanya. Maybe you will stop straight yours and I'm with you. Baik, di sini ada sedikit tambahan terkait video praktikum sebelumnya. Nah, di sini kami menjelaskan materi 8 dari kelompok 16, yaitu tentang viskositas fluida atau praktikum fisika. Dengan beranggotakan kelompok itu, yang pertama ada Eno Fadil Hadi dengan NIM 21090124140100. Kemudian ada teman saya Raffi Muhammad Tafandri, Muhammad Faras Rido, Saskia Putri Husniati, dan Aidil Rizky Ilham. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang viskositas fluida. Apa itu viskositas fluida? Viskositas fluida adalah ukuran kekuatan atau ketahanan fluida, cairan atau gas terhadap aliran atau perubahan bentuk. Viskositas menggambarkan seberapa besar gesekan internal antara molekul fluida yang menyebabkan sulitnya fluida tersebut mengalir. Fluida dengan viskositas tinggi seperti madu atau oli mengalir lebih lambat karena molekulnya lebih menempel, sedangkan fluida dengan viskositas rendah seperti air atau udara mengalir lebih cepat karena molekulnya bergerak lebih bebas. Di sini ada rumus viskositas fluida. Yang di sini kita akan memakai rumus dengan N sama dengan F per 6pi RV, yang dimana N sama dengan koefisien viskositas fluida dengan satuan NS per M kuadrat. Dan di sini ada R, yaitu jari-jari bola atau kelereng dengan satuan M, dan G adalah percepatan gravitasi bumi M per S kuadrat. V sama dengan kecepatan terminal bola M per S. Di sini saya terhadap video praktikum sebelumnya itu ada analisis data. Nah, di sini kita mendapatkan waktu pada fluida sabun cuci piring pada percobaan pertama itu ada 12,86 second, percobaan kedua ada 11,38 second, percobaan ketiga 10,26 second. Nah, di sini viskositas dengan rata-rata waktu itu ada 11,5 second. Kemudian ada minyak. Minyak itu percobaan pertama kita dapat 0,63 second, percobaan kedua 0,5 second, percobaan ketiga 0,6 second.
dengan rata-rata waktu 0,63 second. Pada fluida madu, percobaan pertama yakninya 63,92 second. Percobaan kedua ada 60,88 second. Percobaan ketiga 58,8 second dengan rata-rata waktu 61,53 second. Di sini kan pada kotak viskositas fluida ini kan masih kosong. Nah, nanti kita akan menemukan dan mencari berapa sih viskositas hambatan pada setiap fluida yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan jari-jari kelereng 0,75 cm dengan tinggi tabung 80 cm dan banyak fluida yang kita gunakan itu 50 mili. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang viskositas fluida sabun cuci piring. Ukuran seberapa besar fluida tersebut menahan aliran atau seberapa kental sabun tersebut saat mengalir. Semakin tinggi nilai viskositas, semakin kental fluida tersebut. Untuk sabun cuci piring sendiri, viskositas yang cukup tinggi sangat penting untuk memastikan sabun dapat menempel dengan baik pada peralatan dapur dan efektif dalam mengangkat kotoran sekitar lemak. Untuk perhitungan waktu mencari beberapa hambatan fluidanya itu dengan waktu rata-rata kita menambahkan semua waktu yang ditemukan yaitu 12,86 ditambah 11,38 ditambah 10,26 dibagi 3. Nah, di sini kita mendapatkan hasil rata-ratanya itu ada di 11,5 second. Untuk kecepatan kelereng kita menggunakan rumus V sama dengan S per T sama dengan H per T rata-rata. Di sini kita mendapatkan 0,8 meter per 11,5 second yang hasilnya 0,01565 m per s. Untuk gaya kelereng sendiri itu ada dengan rumus F G sama dengan M kali G massa kali gravitasi. Dengan massa kelereng itu kan dari sebelumnya itu kita di sini kita mendapatkan masanya 0,0032 kilo, hampir sama dengan 32 gram. Dengan dikalikan dengan percepatan gravitasi dengan 9,81 sama dengan 0,031392 Newton. Untuk menghitung viskositas fluida hambatannya, kita menggunakan rumus yang di belakang ini, yang N sama dengan F per 6pi RV. Dengan semua hasilnya dapat di sini, N sama dengan 0,0314 per 6 kali pi dikali 0,0075 dikali 0,01565 dengan N sama dengan 0,0314 per 0,00221. Di sini kita mendapatkan hambatannya itu ada 14,9 PA. Yang kedua ada viskositas fluida pada madu. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida, yaitu sebesar berapa hambatan yang diberikan fluida terhadap benda yang bergerak di dalamnya. Pada madu, viskositasnya sangat tinggi karena kandungan gula partikel terlalu membuat struktur fluida lebih cepat dan sulit mengalir. Madu memiliki struktur yang sangat kental sehingga kelereng mengalami gaya hambatan fluida yang besar. Hambatan yang memperlambat gerak kelereng sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dasar tabung menjadi jauh lebih lama dibanding sabun cuci piring dan minyak. Untuk perhitungan waktu mencari beberapa hambatan fluidanya dengan sebelumnya itu sama. Dengan rata-ratanya itu kita dapat 61,2 second, kecepatan kelerengnya 0,0292 meter m per s. Gaya berat kelerengnya itu F hambat sama dengan M kali G sama dengan 0,0314. Rumus hambatannya itu kita dapat dengan hasil 75,54 PA. Karena viskositasnya tinggi, maka hasilnya juga bakal tinggi. Semakin tinggi viskositas, semakin lama benda itu mencapai dasar. Semakin rendah, maka semakin cepat benda itu mencapai dasar. Viskositas fluida pada minyak goreng. Viskositas minyak menunjukkan seberapa mudah minyak mengalir dan seberapa kecil hambatannya terhadap benda yang bergerak di dalamnya. Minyak memiliki struktur molekul yang lebih longgar dibanding madu atau sabun cuci piring, sehingga memberikan hambatan yang kecil. Mengapa kelereng jatuh sangat cepat pada viskositas minyak? Yang pertama itu ada minyak memiliki viskositas yang rendah, fluidanya lebih licin. Yang kedua, struktur molekul minyak lebih jarang sehingga gaya hambatan sangat kecil.
Yang ketiga ada kelereng, hampir tidak tertahan oleh fluida dan gerak menjadi lebih bebas. Akibat waktu jatuh kelereng paling cepat dibanding madu dan sabun cuci piring. Untuk hasil semuanya itu kita menggunakan rumus yang sama. Dengan di sini kita dapatkan T rata-rata itu 0,06267 second. Yang kecepatan kelereng 0,2857 mprs. Gaya kelereng itu kita dapat 0,031392. Dengan rumus hambatan atau rumus Stokes kita mendapatkan hasil 0,774 PA karena hasilnya kecil, karena viskositasnya juga kecil. Dan jika kelereng dimasukkan ke dalam fluida tersebut, maka kelereng akan lebih cepat mencapai dasarnya. Nah, dari hasil semua itu kita mendapatkan viskositas fluidanya. Dengan sabun cuci piring ada 4,19 PAS, minyak 0,774 PAS, madu 75,54 PAS. Kenapa pada percobaan 2 dan 3 fluida lebih cepat mencapai dasar? Fluida yang mengandung gelembung udara memiliki viskositas efektif lebih rendah. Ini terutama pada viskositas sabun cuci piring atau sunlight dan madu ya, karena minyak tidak terlalu berpengaruh, sehingga kelereng akan mengalami gaya hambatan yang lebih kecil dan mencapai dasar wadah lebih cepat dibandingkan dengan fluida yang masih homogen dan tidak berbuih. Buih membuat viskositas efektif fluida menurun, gaya hambat berkurang sehingga benda bergerak lebih cepat. Gelembung mengganggu aliran laminar dan menempel di permukaan kelereng. Akibatnya, kelereng lebih cepat mencapai dasar pada percobaan berikut. Sekian dari penjelasan tambahan dari video sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.